yang terkait tanggung jawab atau tujuan auditor. Sampai titik ini kan? Oke, jadi gini. Setelah kita mengetahui tujuan audit secara keseluruhan, yaitu apa? Tujuan audit adalah mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah-satu material baik yang disebabkan oleh error ataupun fraud yang diungkapkan melalui sebuah opini, kan begitu ya terakhirnya ya. Tujuan audit itu tujuan audit secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan di breakdown lagi tujuan itu menjadi per akun atau per transaksi ataupun per catatan atas laporan keuangan. Ini nggak ada yang komen. Terdengar nggak ini? Dengar kok Pak. Dengar Pak. Dengar ya, Pak. Dengar Pak. Oke. Di gambar ini adalah langkah-langkahnya. Setelah kita memahami tujuan dan tahu suatu audit, nah, untuk menentukan tujuan per akunnya atau per transaksinya atau tujuan per laporan keuangan, tujuan audit terkait dengan pengungkapan, kita perlu memudahkannya ya, kita perlu membagi laporan keuangan itu ke beberapa cycle. Oke, ke beberapa cycle. Kalian kira-kira apa aja nih menurut kalian cycle dalam akuntansi? Siklus, Catatan. Jurnal. Itu siklus akuntansi. Kalau proses bisnisnya, kegiatan bisnisnya dalam suatu perusahaan, Perencanaan. jadi gini, dalam suatu perusahaan, anggap aja ini perusahaan dagang gitu ya, itu siklusnya umumnya cycle-nya adalah ada cycle penjualan, ya enggak? Maksud saya seperti itu. Bisnisnya tuh ada cycle penjualan. Di penjualan itu pasti akunnya terkait penjualan. Terus kemudian apa lagi yang terkait kalau penjualan? Penjualan kreditnya akun terkait apa nanti? Halo? Piutang Pak. Piutang Pak. Ya. Ketika piutang dilunasi, maka akan diterima cash. Oke ya. Jadi itu adalah salah satu contoh siklus cycle penjualan. Dalam cycle penjualan itu ada beberapa yang pasti lebih dari satu akun yang terpengaruhi. Oke? Akun atau transaksi yang terpengaruhi. Oke, transaksinya, dari sisi transaksinya, kira-kira transaksi apa? Penjualan, itu pasti, jual. Terus kemudian habis dijual, terbit apa? Piutang, akun piutang. Terus kemudian piutang itu dilunasi. Ada transaksi apa? Transaksi penerimaan kas. Piutangnya akan berkurang dan sebagainya. Itu adalah salah satu siklus. Ada siklus lagi, siklus payroll, gajian. Ada siklus apa lagi? Pembelian dan sebagainya. Saya kira di sistem kayaknya ada ya, sistem akuntansi ada nggak ya? Gitu. Ada Pak. Di SIA Pak. Iya. Ada Pak. Iya ya. Iya Pak. Oke. Setelah kita mengetahui siklus, berarti dari siklus itu kita tahu dong akun atau kasih apa aja yang terpengaruh. Iya kan? Yang tadi saya sebutkan adalah siklus sales. Paling tidak ada transaksi sales, ada akun piutang, akun apa lagi kira-kira? Akun allowance, ya kan? Apabila piutangnya nggak tertagih kan muncul allowance ya, allowance for the full account. Terus ada bad debt expense dan sebagainya. Ini adalah akun-akun atau transaksi-transaksi yang terpengaruh dari siklus apa? Siklus sales. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, ini contohnya nih ya. Bisa Pak. Paham ya? Jadi kita pahami dulu siklus. Memudahkan. Tujuannya apa sih? Untuk memudahkan akun-akun apa yang terdampak. Akun apa yang terdampak, transaksi apa yang terdampak. Kalian bisa mengerti ya? Dipahami ya teman-teman ya? Iya Pak. Oke. Iya Pak.
Ada Iya, lagi siklus acquisition and payment. Acquisition aktif tetap, beli aktif tetap, pembayarannya artinya yang terdampak ada aktif tetap, ada akumulasi depresiasi dan sebagainya. Oke ya. Nah, sekarang kembali lagi ke siklus apa tadi? Siklus sales. Ini adalah contoh akun-akun yang terdampak. Kalian bisa lihat di depan di sini. Ada sales pasti akan menambah account receivable jika sales itu dilakukan secara kredit. Kemudian setelah timbul account receivable, si customer akan melunasinya. Ada transaksi cash receipt. Oke ya. Pertama ada transaksi sales, pengaruhnya ke akun piutang. Terus kemudian ada lagi transaksi cash receipt, pelunasan piutangnya. Ada lagi transaksi sales return and allowances. Ada lagi transaksi penghapusan piutang. Oke ya. Semua transaksi ini akan berimbas ke akun apa? Ke akun piutang, account receivable. Kalian di sini bisa lihat angka-angkanya. Oke ya. Saldo awal dari account receivable 17.000 sekian. Ada sales sekian, ada cash receipt sekian, dan seterusnya sampai ke ending balance sekian. Ini adalah catatannya si siapa? Catatannya si siapa? Auditor atau perusahaan? Perusahaan. Ini adalah catatannya si perusahaan. Atau dengan kata lain, ya, si perusahaan menyatakan bahwa pada akhir periode saldo account receivable saya adalah 20.000. Itu suatu pernyataan perusahaan kan? Bisa dikatakan seperti itu kan? Iya nggak? Selama periode itu ada penjualan sebesar 144.000. Ada transaksi penjualan sebesar ini. Di periode itu juga ada cash receipt sebesar 137.000. Ada sales return and allowance 1.200, dan kemudian selama periode itu ada akun receivable yang dihapuskan sebesar 3.000 sekian. Ini semua adalah catatan perusahaan, atau dengan kata lain kita menyatakan sebagai apa? Pernyataannya si manajemen. Ya kan? Lucu nggak nih? Iya, Pak. Oke. Menurut kalian, transaksi ini kira-kira masuk ke laporan keuangan semua atau enggak? Nah, masuk ke laba rugi ya? Iya. Masuk, ya nggak? Iya Pak. Oke, kalau piutang masuk ke mana? Neraca. Neraca. Nah, kalau cash receipt kira-kira masuk ke mana? Cash receipt Arus kas. Sales return Laba Laba rugi. rugi. Laba rugi, Pak. Ini maksudnya bad debt expense-nya ini ya, penghapusan piutang expense, berarti masuk ke laba rugi, ya kan? Iya, Pak. Ya, Oke. Semuanya akan terpampang laporan keuangannya si manajemen. Artinya manajemen menyatakan dengan kata lain, manajemen menyatakan dengan garis bawah dengan kata-kata menyatakan, ya, menyatakan bahwa sales saya sekian loh, piutang saya sekian, cash receipt saya sekian, sales return sekian, dan kemudian beban uncollectible expense-nya sekian. Itu semua adalah suatu pernyataan dari manajemen. Sampai sini tune in dengan saya nggak? Iya Pak. Iya, Pak. Tune in ya. Oke, kita Iya, lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang dinamakan istilahnya adalah asersi, manajemen assertion. Oke? Manajemen asersi adalah sesuatu yang diekspres, representasi dari manajemen. Ya, representasi dari manajemen atau pernyataan dari manajemen. Mengenai apa? Mengenai transaksi, mengenai account, dan mengenai pengungkapannya, disclosure. Kita tahu kan laporan keuangan kan selain ada 4 itu, satu lagi apa? Disclosure kan? Notes to financial statement. Kalian tahu semua kan? Iya, Pak. Nah, semua Iya, Pak. kelima itu kan produknya si manajemen. Dengan kata lain itu adalah asersinya manajemen yang tertuang dalam bentuk transaksi nilainya berapa, kemudian saldo akun nilainya berapa,
kemudian notes-nya gimana penjabarannya, gimana deskripsinya, disclosure-nya. Ini semua adalah asersinya manajemen. Udah sampai sini nih, sampai sini ada yang belum dong nggak? Paham nggak? Dipahami ya? Ya, Pak. Jadi sesuatu yang ada di laporan keuangan itu semuanya adalah asersi manajemen. Suatu pernyataan dari manajemen. Manajemen menyatakan kas pada akhir tahun adalah 20 juta, itu pernyataan. Manajemen menyatakan bahwa kas terdiri dari kas ada di rekening Bank Mandiri, Bank BNI, Bank apa yang lain, sekian, rinciannya detailnya sekian. Itu adalah suatu pernyataan manajemen yang ada di mana kira-kira? Halo? Laporan keuangan, Pak. Ya, laporan keuangan. Di mananya laporan keuangan? CALK. Di CALK. Berarti manajemen assertion yang terkait dengan disclosure, ya kan? Disclosure itu CALK maksud saya, ya? Oke, semuanya adalah suatu pernyataan. Oke ya, jadi kalian bisa mengerti ya, manajemen assertion itu apa? Paham ya? Yaitu pernyataan dari manajemen mengenai transaksi, kelas transaksi atau kelompok transaksi, kemudian saldo akun, dan yang terakhir terkait dengan pengungkapan, disclosure. Oke, nah sekarang kita breakdown asersi manajemen itu apa aja namanya. Oke, PCOB assertion. PCOB kalian tahu nggak PCOB? Saya ngomong PCOB, kalian tahu nggak? Ada yang tahu singkatannya PCOB? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar? PCOB itu singkatannya? Public Company Accounting Oversight Board, Pak. Oke. Apa itu? Kayak Dewan Pengawas Akuntansi gitu, Pak, perusahaan publik. Dewan Pengawas Akuntan yang mengawasi akuntan maksudnya? Nah, iya, Pak, kayaknya. Oke. Akuntan siapa yang diawasi? Kantor-kantor akuntan gitu, Pak. Ini siapa sih? Siapa namanya? Nomor urut 21 Realisepin, Mas. Rahel. Iya, Pak, Realisepin. Thank you, Rahel. Jadi PCOB itu Public Company Accounting Akuntan. Public Company Accountant Oversight Board. Jadi dia itu adalah suatu board, suatu institusi yang dia melakukan kerjaannya melakukan pengawasan terhadap KAP, kantor akuntan publik, yang mengaudit emiten yang terdaftar di mana? SEC Amerika. Oke ya, jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efeknya Amerika itu kan diaudit oleh KAP seluruh dunia, ya kan? Nah, salah satunya adalah Indonesia, Telkom diaudit oleh KAP. Nah, KAP itu dalam pengawasannya PCAOB. A itu audit, Public Company Audit Oversight Board. Oke ya. Jadi dia itu institusi yang mengawasi auditor-editor atau KAP yang mengaudit emiten yang terdaftar di SEC Amerika, yang terdaftar di Bursa Efeknya Amerika. Dipahami ya? Jadi menurut PCOB itu ada 5 jenis asersinya si perusahaan. Asersinya si manajemen. Apa itu? Yang pertama adalah existent atau occurrent. Maksudnya apa? Aset atau liability dari perusahaan itu benar-benar ada atau terjadi. Contohnya tadi si Telkom menyatakan kasnya adalah 100 miliar. Oke? Aset eksistensi benar-benar ada tuh duit 100 miliar. Maksudnya seperti itu. Di Telkom ada pendapatan sebesar 5 triliun. Oke? Artinya pendapatan itu benar-benar ada atau terjadi. Itu adalah
asersi existent atau occurrent. Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Pak. Dipahami ya, jadi aset atau liabilities yang terjadi atau yang benar-benar ada, itu adalah asersi dari existent. Asersi berikutnya adalah completeness. Completeness itu bahasa Indonesia apa? Kelengkapan. Kelengkapan. Kelengkapan itu maksudnya adalah semua transaksi atau akun itu sudah tercatat. Maksudnya seperti itu. Semua transaksi, oke, dan semua akun itu telah tercatat dalam financial statement. Oke ya, dari satu sisi gitu ya. Untuk eksisten sudah ada angkanya. Oke, angka ini benar-benar ada loh, nggak fiktif loh, maksudnya seperti itu yang eksisten. Oke ya. Terus kemudian ada kas sebesar realnya ya, ada kas sebesar 10 miliar real nih ya, dicatat dalam laporan keuangan ya 10 miliar, artinya sudah dicatat, semua kasnya sudah dicatat 10 miliar, itu completeness. Dipahami nggak? Ada pendapatan atau penjualan realnya adalah 10 miliar, di laporan laba rugi ya tulisannya 10 miliar, artinya apa? Seluruh pendapatan sebesar 10 miliar itu seluruhnya sudah dicatat dalam laporan keuangan. Dipahami? Paham nggak nih? Existence sama completeness. Paham, Pak. Oke ya. Asersi berikutnya adalah valuation atau alokasi. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akun-akun atau transaksi-transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan itu telah disajikan dengan jumlah yang benar. Nah, kita garis bawahi angka, jumlahnya. Dipahami ya? Pendapatan tersaji sebesar 10 miliar. Asersi valuation-nya apa? Bahwa pendapatan yang tersaji dalam laporan itu nilainya sudah benar. Itu maksudnya asersi valuation atau allocation. Pahami ya? Artinya kalau kita mau valuasi atau allocation itu lebih ke angka, nominal. Nominalnya benar. Berikutnya adalah right and obligation. Right and obligation adalah perusahaan itu menyatakan bahwa aset adalah miliknya perusahaan. Perusahaan menyatakan bahwa liability sebesar 10 miliar itu adalah kewajibannya perusahaan. Dipahami ya? Ngerti nggak nih? Jadi, aset kan terpampang dalam laporan keuangan, anggap aja 5 miliar. Kas sebesar 5 miliar. Anggap aja, kas kan aset ya. Asersi right and obligation-nya apa? Kas sebesar 5 miliar itu benar-benar miliknya si perusahaan. Maksudnya seperti itu. Benar-benar haknya perusahaan. Oke. Kemudian perusahaan punya hutang bank sebesar 10 miliar. Artinya apa? Bahwa hutang sebesar 10 miliar itu adalah kewajibannya si perusahaan. Itu asersi right and obligation. Kemudian terakhir adalah presentation and disclosure. Artinya apa? Penyajian dan pengungkapan. Oke, penyajian dan pengungkapan. Bahwa komponen yang ada di laporan keuangan itu sudah diklasifikasikan, sudah dijabarkan, dan sudah diungkapkan secara benar atau secara memadai. Oke ya, contohnya misalnya apa ini? Hutang nih. Hutang itu ada porsi jangka pendek dan porsi jangka panjang. Itu adalah bentuk apa? Klasifikasi itu bukan? Itu bentuk klasifikasi kan? Jadi ketika jatuh tempo 1 tahun lagi, 1 tahun ke depan, maka klasifikasinya masuk ke current liabilities. Ketika masih lebih dari setahun, maka klasifikasinya ke long term liabilities. Itu bentuk dari klasifikasi. Oke, kemudian describe. Describe itu mirip dengan disclose lah menurut saya. Artinya informasi mengenai apapun ya, hutang atau semua sudah disajikan secara wajar, secara benar di laporan atau di catatan atas laporan keuangan. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Ini versinya BCOB.
Bisa Pak. Paham Bisa. ya? Coba tanpa melihat layar, apa aja disebutkan? Asersinya apa aja? Ingat ya? Ingat kan ya? Existence, completeness, valuation, right and obligation, presentation, and disclosure. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, PCOB ini, tadi kan kita bilang bahwa asersi itu ada di transaksi, ada di balance, ada di disclosure. Ya kan? Nah, PCOB ini dia mengcombine semua asersi yang ada di transaksi, ada di saldo akun ataupun di disclosure itu jadiin satu. Jadiin satu, diringkas menjadi ini. Artinya entah itu transaksi, entah itu saldo akun ataupun disclosure, ya asersi manajemennya versi PCOB ini. Gitu. Nanti ada beda lagi nih, asersi manajemen versinya international standard atau versinya Amerika. US case-nya itu beda lagi. Oke, cuman ini saya terangkan supaya gampang dulu. Ini kan sedikit nih, supaya lebih bisa dipahami. Intinya sama. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Halo teman, gimana? Halo? Belum ada Pak. Enggak. Paham ya? Kalau nggak paham tanya aja. Oke. Gimana nih? Ini adalah versinya PCOB. Sekarang kita beranjak lagi nih. Nah, ini versinya international standard dan versinya ICPA. ICPA itu apa? Ada yang tahu nggak ICPA? American Institute of Certified Public Accountant. Iya betul. Apa itu ICPA? Institusi yang ini mengawasi akuntan publik di Amerika juga. Oh, bedanya sama PCOB apa? Kurang tahu Pak. Oke, siapa ini? Anissa Rofiatul. Saya sebutin dong. Kelompok transaksinya berdasarkan saldo akunnya dan berdasarkan disclosure-nya. Oke ya, beda ya. Kalau yang PCOB dia jadiin satu, asersinya pukul rata, baik untuk transaksi, saldo akun ataupun untuk disclosure sama semua. Tapi untuk yang ini versinya international standard sama ICPA dia beda gitu loh. ICPA ini yang inilah yang bukunya Aren itu ICPA itu. Itu dia membagi nih jadi 3. Jadi artinya ketika kita ngomong transaksi, asersinya ini loh. Ketika kita ngomong saldo akun, asersinya ini loh. Ketika kita ngomong disclosure, asersinya ini. Jadi beda-beda nih. Cuman substansinya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Oke ya, kita masuk aja berikutnya. Nah ini tabelnya. Oke ya, jadi yang pertama, yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri adalah asersi mengenai kelompok transaksi. Ya, yang seperti itu, kelompok transaksi itu seperti apa? Kayak penjualan. Biasanya yang muncul di mana? Di akun-akun selain akun neraca. Penjualan, laba rugi. Itu umumnya dia adalah suatu transaksi, bukan saldo akun. Paham ya? Penjualan, pembelian, seperti itulah kira-kira. Ini adalah kelompok-kelompok transaksi. Asersinya apa aja? Occurrence. Occurrence artinya transaksi itu benar-benar terjadi. Nah, gitu. Oke ya, transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar-benar ada loh, benar-benar terjadi. Itu occurrence. Completeness. Apa completeness yang tadi?
bahwa seluruh transaksi jadi semuanya sudah dicatat. Itu adalah completeness. Oke, kemudian ada ketiga accuracy. Accuracy. Kalau akurasi itu ngomong angka, oke ya, ngomong angka. Bahwa angka yang tercatat itu sudah dicatat secara benar, jumlahnya sudah dicatat secara benar. Bedakan ya, occurrence itu benar-benar sudah terjadi. Kalau completeness semuanya sudah dicatat. Kalau accuracy, angkanya sudah benar. Oke, kemudian klasifikasi. Dan terakhir adalah cut off. Klasifikasi itu apa klasifikasi? Jadi transaksi itu sudah dicatat sesuai dengan akun yang tepat gitu loh. Misalnya gini, misalnya ya, pembelian perlengkapan, misalnya pembelian perlengkapan harusnya kan supplies itu ya, supplies. Tapi bisa jadi auditor sih perusahaan salah, dia masuknya ke equipment. Nah itu kan berarti kan tidak dicatat di akun yang pas, yang tepat. Oke ya, jadi ada transaksi pembelian, cuman dia nggak dicatat pada akun yang tepat. Itu adalah asersi klasifikasi. Kemudian yang terakhir adalah cut off, bahwa transaksi itu dicatat pada periode terjadinya. Ini umumnya adalah yang menjadi isu adalah ketika transaksi itu mendekati akhir tahun. Ini misalnya contohnya terkait dengan saat itu loh, FOB destination atau FOB shipping point. Gitu ya. Ketika syaratnya FOB destination, oke, perusahaan menjual barang per tanggal 30 Desember. Laporan keuangan 31 Desember ya, dia jualnya tanggal 30 Desember. Barang itu nyampe ke customernya tanggal 2 atau 1 Januari. Menurut kalian, pendapatannya diakuinya kapan? Pas sampai ke konsumen, Pak. Pas barang itu sampai gudangnya konsumen kan? Iya, Karena Pak. syaratnya destination kan? Karena syaratnya destination. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari asersi cut off. Kan banyak juga perusahaan yang penting saya jualnya di periode ini. Saya nggak melihat syaratnya FOB destination atau shipping point. Ketika ternyata destination, dia akui itu per tanggal 30 sebagai pendapatan. Berarti cut off-nya salah nggak? Salah kan? Salah. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari asersi cut off. Nah, sampai sini dimengerti nggak nih? Sampai sini. Paham, Pak. Ngerti, Pak. Paham ya? Tolong dihafalin ya. Ini mau tidak mau kalian harus hafalin nih. Oke. Ngafalin nggak terlalu banyak karena banyak yang sama kan. Occurrence, existent, completeness sama semua gitu kan. Nah, mungkin akurasi ada beda-beda nih. Cuman substansinya mirip dengan valuasi dan sebagainya. Ini adalah yang barusan saya sampaikan. Ini adalah asersi terkait apa? Transaksi. Oke, transaksi. Berikutnya adalah asersi terkait saldo akun. Ada 4. Ya. Yang pertama existent. Existent. Mirip dengan occurrence. Oke, kalau occurrence itu benar-benar terjadi. Kalau existent artinya apa bahasa Indonesianya? Ada, Pak. Ada. Artinya ketika perusahaan menyajikan aset, ya kan, saldo akun biasanya masuk ke golongan akun-akun di posisi keuangan, di aset, di neraca. Oke ya, kas sebesar 20 juta. Kasnya itu benar-benar ada gitu loh. Nilai sebesar 20 juta itu benar-benar ada. Itu adalah existent. Kemudian berikutnya adalah completeness. Ya, oke. Kalau completeness adalah seluruh aset atau kewajiban itu sudah
sudah tercatat semuanya. Itu completeness. Intinya kalau kita ngomong completeness itu kata kuncinya adalah tercatat di laporan keuangan. Oke, berikutnya adalah valuation and allocation. Valuasi lagi-lagi kita ngomong angka, mirip dengan akurasi. Bahwa aset, liabilities, equity itu dicatat dalam jumlah yang kata garis bawahi adalah kata jumlah yang benar. Oke ya, terus kemudian terakhir adalah right and obligation. Bahwa perusahaan itu, bahwa aset itu adalah miliknya perusahaan atau kontrolnya perusahaan, dan utang dan teman-teman itu adalah suatu kewajibannya si perusahaan. Itu adalah rights and obligation. Oke ya, nanti kita akan lebih mendalami kedua asersi inilah ya, asersi transaksi dan asersi saldo akun. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah asersi yang terkait dengan apa? Dengan pengungkapan. Yang pertama adalah occurrence and right and obligation. Bahwa semua transaksi itu memang ada gitu, memang sudah terjadi. Kemudian completeness, bahwa pengungkapannya seharusnya ada itu sudah tercatat semuanya dalam laporan keuangan. Accuracy dan valuation sama aja, yaitu masalah angkanya, masalah angka-angka keuangannya. Itu sudah disajikan secara benar. Artinya ini lebih kerincian itu ya, karena di laporan keuangannya itu ada, di disclosure-nya itu lebih dirinci, dan rinciannya itu angkanya sudah proper, sudah benar. Kemudian terakhir adalah classification and understandability. Jadi akun atau transaksi yang ada di disclosure itu sudah disajikan dengan penjelasan yang jelas. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mana teman-teman? Belum. Nanti ini dihafalin ya. Dihafalin ya. Ini kayaknya nggak terlalu susah lah hafalinnya. Karena mirip-mirip. Lebih gampang lagi kalau pendekatannya PCLB gitu ya, nggak pusing ya. Kalau ini masing-masing transaksi udah beda, saldo akun beda, disclosure beda. Kalau PCLB tembak semuanya rata. Sebenarnya ya, kalau sesuai standar itu sebenarnya itu diserahkan ke auditor. Yang penting substansinya sama. Oke ya, diserahkan ke auditor. Ini tujuannya apa sih asersi itu? Tujuan auditor mengetahui asersi manajemen itu apa sih tujuannya? Ada yang tahu nggak? Buat apa sih tujuannya itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kembali lagi ke ini ya, kembali ke konsep awal dasar ya, bukan konsep awal, ke tanggung jawab auditor. Bahwa auditor itu kan tanggung jawabnya adalah mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Sama aja dengan ini ya, mendapatkan keyakinan tujuannya itu bahwa asersi manajemen itu benar-benar apa ya, asersi manajemen itu benar-benar benar, gimana caranya sih, bahwa asersi manajemen itu benar-benar iya enggak, kasnya benar-benar semuanya tercatat atau tidak, kasnya benar-benar nilainya sekian atau tidak, kasnya memang benar-benar haknya perusahaan atau tidak. Dipahami nggak teman? Jadi ini kira-kira tujuannya adalah untuk mengarahkan auditor dalam meyakini kebenaran asersi dari si manajemen.
Oke, kira-kira seperti itulah ya, tujuan asersinya itu seperti itu. Manajemen sudah menyatakan suatu ini, auditor, apa benar? Nah, itu loh tujuannya, apa benar? Oke ya, kita lanjut ya. Oke, setelah kita mengetahui asersi, ya, asersi dari manajemen, langkah berikutnya adalah kita menetapkan tujuan. Nah, asersi manajemen itu dari sisi manajemen, kemudian dari sisi auditor adalah menetapkan tujuan terkait asersi dari manajemen itu. Oke, tujuannya auditor terkait asersi occurrence itu apa sih? Tujuannya audit terkait asersi completeness itu apa sih? Nah, itu adalah sisi tujuannya si auditor. Oke ya, lewat aja. Nah, kalian lihat di sini. Tadi asersi terkait dengan transaksi versinya international base dan ICPA adalah 5 ini. Oke ya, 5 ini. Oke, nah dari masing-masing asersi itu, ya, itu auditor menetapkan suatu tujuannya. Oke, tadi kan gini, contoh ya, occurrence. Occurrence kan pengertiannya apa? Occurrence. Terjadi. Terjadi, Pak. Benar-benar terjadi, Pak. Benar-benar terjadi kan? Transaksi itu benar terjadi, gitu kan? Benar-benar terjadi. Itu adalah asersinya si siapa? Si manajemen. Kemudian, nah terkait asersi occurrence, auditor punya tujuan tersendiri terkait asersi occurrence itu. Tujuannya apa? Sama di sini. Istilahnya mirip-mirip nih ya antara asersinya si manajemen dan tujuan auditnya si auditor yang kolom kedua ini mirip-mirip nih, mirip-mirip. Cuman beda penekanannya. Kalau asersi itu adalah dari sisi manajemen. Manajemen menyatakan bahwa transaksi benar-benar terjadi. Itu pernyataannya si manajemen. Kalau tujuannya auditor apa? Terkait dengan asersinya si manajemen occurrence, tujuannya adalah untuk meyakini. Nah, kata-kata seperti itu. Beda kan ya, untuk meyakini apakah transaksi itu benar terjadi. Beda ya? Beda kan ya? Dari asersi manajemen itu, saya menyatakan, saya manajemen ya,
Kalau ini investasinya trading, pasti yang disajikan nggak 1.000 lagi, tapi 1.200. Ini adalah contoh dari tujuan audit terkait dengan realizable value. Dimengerti nggak teman-teman sampai sini? Ngerti, Pak. Ada pertanyaan nggak? Oke, yang tadi, nah ini masih general, kemudian spesifiknya tinggal ditambahin dengan saldo akun. Akun apa? Ini contohnya akun inventory. Kalian tinggal baca aja di sini ya. Oke, berikutnya, oke, sudah selesai. Untuk pengungkapan nggak dibahas ya, nggak dibahas. Untuk tujuan audit terkait pengungkapan nggak dibahas di sini. Ini lebih fokus ke transaksi dengan saldo akun. Nih, perlu teman-teman ketahui ya. Tadi kan yang ada di sini adalah asersi versinya PCOB sama asersi versinya International Standard sama apa ICPA. Beda kan ya, beda. Nah, ini nanti kalian fokus ke ini ya, yang versi yang panjang ini, yang International Standard sama ICPA ini yang terpampang di sini. Karena kemarin dosen sepakatnya seperti itu. Oke ya. Sebenarnya pakai PCOB juga nggak masalah, cuman kemarin kesepakatannya seperti itu. Jadi kalian ya dimengerti dan dihafalkan ya. Mau tidak ini harus dihafalkan sih. Tapi konsepnya pakai logika bisa. Oke ya teman-teman ya. Hafalin ya, minggu depan lu hafal bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan. Insya Allah, Pak. Belum memikirkan anak kan ya, belum memikirkan diri sendiri kan gitu ya. Kalau sudah punya anak, sudah punya suami dan istri, belum hafal ya wajar lah, pekerjaannya banyak. Kalau ini kalian harus hafal gitu kan. Jadi ya, nah, iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini sudah selesai materi kita terkait dengan tujuan audit dan asersi, sudah sampai sini. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke profesi auditor? Saya nanya ke kalian, bisa dipahami nggak? Atau makin bingung? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Mudah-mudahan ya, jelas ya. Oke, kita masuk ke mana? Perlu. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau misalnya Pak, informasi yang diberikan manajemen itu Nggak jadi datang Bang Agus itu, Pak. Nggak jadi datang Bang Agus. Bapak ngapain keluar? Ngapain Bapak keluar? Sama tentang ini. Oke, silakan. Tadi nanya siapa? saya Pak Joseph Pak. Yosef. Sebutin nomor absennya ya, Sef ya. Nomor absen 15 Pak Joseph. Silakan. Misalnya Pak, asersi yang diberikan manajemen itu untuk mempercantik laporan keuangan. Misalnya dari awal udah dibuat gitu Pak, biar apa? Biar laporan keuangannya baik gitu. Bagaimana auditor bisa mengetahui dari buku besarnya misalnya dan pencatatannya sudah salah gitu Pak? Ya di audit. Ya, misalnya dari awal itu udah dipercantik gitu. Iya. Jadi gini, Informasi apa gitu Pak, misalnya yang bisa dilihat gitu. iya. Jadi laporan keuangan agak baca. Tadi di situ sudah ada manipulasi kan gitu ya. Iya. Kalau dicantik-cantik seperti itu, gitu kan. Untuk membuktikan apakah ini benar-benar ada manipulasi atau enggak kan pasti dilakukan audit. Ya kan? Nah, kalau kaitannya dengan pembahasan kita kali ini ya, bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen itulah asersi manajemen yang sudah kita bahas di awal. Oke? Nah, kita uji itu semua asersi manajemennya. Uji, contoh ya, contoh. Misalnya
piutang. Oke, piutangnya dibagus-bagusin misalnya. Artinya piutang mungkin digede-gedein misalnya. Piutang yang dibesar-besarin yang misalnya seharusnya itu 100 miliar tapi dia sajikan sebesar 175 miliar. Artinya kan satu dari eksistensinya. Apakah piutang sebesar 100 miliar benar-benar ada, kan gitu kan tujuan eksistensi ya. Ya kan? Terus itu baru tujuan nih. Kan auditor berjalan nggak sampai tujuan kan? Itu kalau tujuan baru apa? Baru OD. Omong doang, omdo bahasa ini kan omdo ya. Baru ngomong doang, belum dilakukan. Cara lakukannya apa? Untuk menguji asersi keterjadian terkait piutang, misalnya lakukan konfirmasi. Kan perusahaan ada dong rinciannya, mestinya 100 miliar rinciannya kan ada, rincian debiturnya. Harusnya ada nggak? Ada kan? Harusnya ada nggak? Menurut kalian, menurut saya, harusnya ada nggak rinciannya? Harusnya ada Pak, kalau sebesar itu. Oke, mencocokkan antara laporan keuangan ke rincian, artinya ke buku besarnya misalnya, itu apa? Itu kira-kira asersi apa itu? Yang tadi kita bahas, itu kan asersinya asersi apa? Asersi akurasi kan? Tujuan auditnya tujuan terkait dengan apa? Detail tie-in, baru mencocokkan antara laporan keuangan dengan buku besar. Kan gitu. Ternyata sama, inline 100 miliar. Oke, nggak berhenti sampai di sini. Oke, setelah 100 miliar berarti auditor sudah punya data-datanya kan, data debiturnya kan. Lakukan apa pengujian eksistensinya? Konfirmasi. Kirimkan surat konfirmasi ke masing-masing debitur itu. Anggap aja debiturnya ada 5 A, B, C, D, 100 miliar, masing-masing 20 juta. Kirim semua. Ya kan? Apakah benar piutang Anda adalah, utang Anda ke perusahaan ini adalah 20 miliar misalnya. Anggap aja masing-masing 20 miliar. Kalau benar ya iya, kalau enggak kan dia berontak. Ya enggak? Oh enggak 20 miliar. Sorry tadi 175 juta ya totalnya, harusnya 100 miliar ya. Enggak, udah segini. Ketika dikonfirmasi 20 miliar tapi dia menolak, saya hanya punya utang 5 miliar. Kok kalian konfirmasi ke 20 miliar? Oh, berarti kan di trace lagi, diuji lagi. Yang benar 20 miliar atau 5 miliar? 20 miliar versinya perusahaan, 5 miliar versinya debitur. Di-investigate lagi sampai ketemu angka yang sebenarnya. Anggap aja angka sebenarnya adalah, yang benar adalah versinya si customer, 5 miliar. Berarti gimana? Ketahuan kan ada salah saji di situ, ya enggak? Ya, Sep. Berarti Pak, kalau misalnya teman saya ini saya suruh berbohong gitu sama audit. Apakah bisa? Teman kamu tuh siapa? Misalnya yang saya kasih pinjaman kan, saya suruh bohong untuk melabui auditor gitu. Oh, gini. Jadi kan asumsi dalam audit itu ini adalah pihak ketiga itu yang independen, artinya bisa diandalkan. Sebenarnya kalau bohong itu kan, tergantung nanti pembayaran di awal di periode berikutnya misalnya. Namanya piutang kan mesti dibayar lagi kan, iya nggak? Ya Sep, iya nggak Sep? Iya Pak. Iya kan, lihat aja pembayaran di berikutnya, ada pembayaran masuk atau enggak? Kan gitu. Atau mungkin nggak dibayar-bayar, jangan-jangan lama-lama nggak dibayar-bayar, berarti kan perlu perlu dihapuskan, jangan-jangan nilainya nggak sebesar itu lagi. Nah itu kan cara mendalamnya seperti itu. Lebih spesifik lagi, auditor menggunakan atau perikatannya bukan lagi pakai perikatan audit umum. Ini kita ngomong audit umum ya, bisa masuk ke audit investigatif. Kalau misalnya di tengah raya atau di kayak ada kecurangan di dalamnya, untuk lebih dalam lagi perikatannya bukan perikatan audit umum tapi audit investigatif, lebih dasar lagi, atau audit forensik gitu loh, gitu ya. Makasih Pak. Oke, kita lanjut ke ini dulu deh, waktunya 4,5 jam nih. Lanjut ke profesi auditor.
Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke ya. Jam 13 kurang 5 menit. Tolong saya kasih tahu ya. Oke, sekarang profesi auditor. Nah, sebelum masuk ke profesi auditor, saya perlu menjelaskan jasa ini nih. Oke ya, dalam profesi akuntansi dikenal dua jasa secara umum ya. Jasa asurans dan jasa non asurans. Apa itu jasa asurans? Itu praktisi itu macam-macam ya, auditor bisa. Nah, baca ini auditor ya. Si praktisi itu menyampaikan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju. Dalam hal ini, selain pihak yang bertanggung jawab, artinya selain manajemen kan, terhadap evaluasi atas hal pokok yang dibandingkan dengan informasi. Ini bukan informasi. Kriteria. Jadi gini, kalau jasa asuransi itu ada semacam kesimpulan, oke ya. Jadi outputnya itu ada semacam kesimpulan yang memberikan keyakinan bagi si pengguna, ya kan, atas evaluasi antara informasi dengan kriterianya. Dipahami nggak? Kalau misalnya audit itu ya, audit itu kan membandingkan antara informasi dan kriteria. Ada kesimpulannya kan? Kesimpulannya apa? Dalam bentuk apa? Opini toh. Opini kan memberikan derajat keyakinan si pengguna terhadap laporan keuangan itu. Opininya wajar atau dengan pengecualian atau tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat. Nah, itu suatu kesimpulan yang memberikan derajat keyakinan ke si pengguna. Ada kesimpulannya gitu loh ya, paham ya? Itu jasa asuransi. Kalau jasa yang di dalamnya tidak ada kesimpulan bagi pihak selain perusahaan, itu bukan jasa asuransi. Gambarnya seperti itu. Contoh jasa asuransi adalah audit. Yang sedang kita bahas ini, audit itu jasa asuransi. Selain jasa asuransi ada review dan asuran-asuran lainnya. Yang intinya di dalam jasa itu si praktisi memberikan suatu semacam kesimpulan atau semacam opini atau semacam apa gitu ya, yang memberikan derajat keyakinan si pengguna. Dipahami maksudnya ya? Ngerti nggak ini? Paham ya? Nah, itu adalah jasa yang pertama, jasa asuransi. Yang kedua adalah jasa non asuransi. Jasa non asuransi ya jasa selain jasa asuransi. Itu jasa non asuransi yang terkait dengan akuntansi, keuangan, manajemen. Contohnya apa? Kompilasi. Tahu kompilasi kalian? Kompilasi apa? Ada yang ngerti kompilasi? Menggabungkan mungkin, Pak. Ya, bahasa Indonesia menggabungkan. Kompilasi adalah jasa penyusunan laporan keuangan. Paham ya? Kompilasi itu jasa menyusun laporan keuangan. Baru menyusun. Kita tahu tanggung jawabnya laporan keuangan pada siapa? Halo? Manajemen, Pak. Manajemen kan? Lah, anggap aja si akuntan, misalnya akuntan publik atau auditor, memberikan jasa kompilasi. Artinya membantu menyusun laporan keuangan, bukan mengaudit ya, menyusun laporan keuangan. Itu kira-kira ada opininya nggak? Ada semacam kesimpulannya nggak bagi si yang nyusun itu? Anggap misalnya yang nyusun itu orang luar. Ada kesimpulannya nggak kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini sudah aku bikinin. Bukannya tanggung jawab kamu. Ya sudah. Nah, itu contoh non asuransi. Nggak ada semacam kesimpulan tuh, nggak ada. Ada lagi konsultasi. Namanya konsultasi kan by phone bisa dikatakan konsultasi. Ada masalah saya ngobrol konsultasi. Ada kesimpulan nggak? Ya enggak, yang ada memberikan advice kan gitu ya. Kamu seharusnya gini loh Pak. Itu bukan kesimpulan kan? Itu ditujuan ke siapa? Ke manajemen atau di luar manajemen penggunanya? Penggunanya kan manajemen, ya kan? Sedangkan yang jasa asuransi adalah meningkatkan derajat pengguna di luar manajemen. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Bedanya ya? Bedanya gampang itu, satu yang asuransi itu ada semacam kesimpulan yang menguatkan derajat keyakinan si pihak user. Kalau yang non asuran nggak ada.
kesimpulan. Itu intinya itu. Nah, contohnya inilah contohnya. Nanti ini bukan bahasan kalian, tapi sekedar kalian tahu. Paham ya? Jadi jasa ada dua, jasa asuran dan jasa non asuran. Halo teman-teman, masih sambung nggak ini? Iya, Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke akuntan publik. Nah, gitu ya, akuntan publik. Akuntan publik itu apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, seorang yang dapat izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2011. Jasa apa? Asuransi dan non asuransi. Ya, jadi akuntan publik itu bisa memberikan jasa asuransi dan non asuransi. Dua ini. Oke? Nah, yang kedua, selain akuntan publik, lain akuntan publik ya, dilarang menandatangani laporan asuransi. Paham? Oke? Asuransi itu apa aja? Audit, review, dan asuransi lainnya. Artinya, eksklusif service dari seorang akuntan publik adalah apa? Jasa asuransi. Orang yang melakukan atau memberikan jasa asuransi, sedangkan dia bukan akuntan publik, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 itu diancam pidana. Jadi kalau misalnya ada dosen, ya, dosen akuntansi, jago dalam audit, tapi dia bukan akuntan publik, terus dia membuat laporan auditor, dia diancam pidana. Karena yang boleh hanya akuntan publik. Dipahami nggak? Saya mengerti audit misalnya, terus kemudian saya ngaudit laporan keuangan, terus kemudian saya tanda tangan laporan keuangan yang kemarin saya contohkan itu tampilannya itu kan kemarin sudah ya, tanda tangan. Nah, itu saya bisa dituntut, saya diancam dengan pidana. Nggak boleh, karena apa? Saya bukan akuntan publik. Tapi kalau saya memberikan jasa non asuransi, it's okay gitu kan. Anda koperasi gitu kan, saya bantu bikinin laporannya. Apa tadi jasa membuat laporan barusan? Apa tadi namanya? Kompilasi. Saya membantu membuatkan laporan keuangan. Saya boleh nggak? Itu jasa apa membuat laporan keuangan? Non asuransi kan? It's okay, nggak masalah. Saya boleh-boleh aja. Gitu kan? Tapi ketika saya mengaudit, oh jangan-jangan, nggak boleh itu. Dipahami ya? Nanti nggak sampai sini. Jadi jasa asuransi itu jasanya khusus untuk akuntan publik. Selain akuntan publik tidak boleh. Apa itu jasa asuransi contohnya? Audit, review, dan asuransi lain. Oke? Nah sekarang gimana untuk menjadi AP di akuntan publik ini? Ya, akuntan publik itu yang tenarnya adalah dia kerjaan utamanya adalah mengaudit dan menandatangani laporan audit. Oke ya, tanda tangan garis bawahi. Selain kalau dia selain AP, kalau dia menandatangani nggak boleh. Tapi misalnya kayak kalian nih, kalian lulus setan terus kemudian sambil menunggu pendapatan kalian kerja di kantor akuntan publik gitu kan. Kalian ikutan audit, boleh nggak? Halo? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Tapi kalau kalian tanda tangan laporan boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Bisa dibedakan ya. Sebagai auditor, ya audit boleh. Tapi ketika dia bukan AP, nggak boleh tanda tangan. Oke. Terus kemudian syarat menjadi AP. Syarat yang paling berat ini adalah lulus ujian profesi. Ya, ujian profesi untuk mendapatkan gelar CPA, Certified Public Accountant. Nah ini sampai berdarah-darah nih banyakkan orang ceritanya seperti itu untuk mendapatkan gelar PA. Oke ya, saya berkali-kali tes nggak lulus, sampai bosan. Nah itu syarat utama yang paling berat kata banyak orang gitu kan. Saya CPA, cuman saya nggak jadi akuntan publik. Saya jadi akuntan publik banyak tantangan kali ya. Tapi saya memilih untuk nggak jadi akuntan publik. Ketika menjadi akuntan publik berarti saya harus keluar dari PNS. Oke. Ketua KAP, Ketua Asosiasi Profesi IAP itu anak STAN loh, Tarko Senario, tahu nggak ya? Anak STAN itu dia resign dari BPKP dulu, terus kemudian menjadi akuntan publik, sekarang bahkan menjadi Ketua Umum Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Oke, terus kemudian memiliki pengalaman audit, wajar lah. Syaratnya sekian ribu jam harus menjadi ketua audit, sekian ratus jam menjadi auditor, gitulah kira-kira. Terus menjadi member asosiasi profesi itu pastilah ya, untuk menjadi
seorang akuntan publik, akuntabel adalah suatu profesi, maka dia harus menjadi member dari profesi itu, wajib. Kemudian persyaratan lainnya, NPWP dan sebagainya. Oke ya. Ini yang berat yaitu ujian profesi sama pengalaman audit. Pengalaman audit kan dengan waktu ya. Kalau ujian profesi itu benar-benar meskipun dia udah pengalaman bisa jadi ujian nggak lulus. Oke. Masih terdengar suara saya? Oke, Pak. Ya, kantor akuntan publik. Kalian pasti udah pernah dengar kan? Tadi sebut-sebut kantor akuntan publik. Nah, AP, akuntan publik itu dia bisa memberikan jasanya harus melalui KAP. Nah, dia nggak bisa menjadi AP terus kemudian ujung-ujung memberikan jasa, nggak boleh. Dia harus punya rumah dulu. Punya rumah bisa jadi bikin rumah sendiri, artinya membentuk KAP sendiri, atau dia bergabung dengan apa yang lain yang sudah punya rumah. Nah, ketika sudah punya rumah, dia baru boleh memberikan jasanya. Dipahami ya? Karena ketika seseorang mendaftar menjadi AP, izin AP keluar, dia dikasih waktu setengah tahun untuk mencari rumah. Sebelum dapat rumah, dia nggak boleh memberikan jasa. Kalau sudah dapat rumah, baru boleh memberikan jasa audit, jasa reviewnya, tadi jasa asuran dan non-asuran, boleh semua. Oke ya, terus kemudian bentuk usahanya seperti apa untuk KAP? KAP itu ada yang bentuknya perorangan, ada bentuknya yang persekutuan atau firma. Perorangan itu artinya apa? Dalam satu kap hanya ada satu AP. Kalau persekutuan, dalam satu kap lebih dari satu AP, akuntan publik. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana penamaannya yang memudahkan? Biasanya kalau perorangan itu yang namanya bersangkutan. Oke ya, beda dengan PT. PT kan bukan namanya bersangkutan ya, PT bisa macam-macam ya. Bahkan KAP itu tidak boleh berbentuk PT. Alasannya karena apa? Alasan independensi. Karena kalau PT kan susunan organnya kan ada pemegang saham, ada direktur, ya kan? Yang atur direktur siapa? Pemegang saham. Sedangkan AP, seorang auditor itu harus apa? Kata kuncinya independen. Nggak boleh disetir. Dipahami ya teman-teman ya? Paham ya kenapa nggak bentuk PT ya? Nah, masih nyambung kan saya? Masih Pak. Oke, Pak. Masih Pak. Terus kemudian, nah contoh yang kap yang persekutuan yang lebih dari satu umumnya ada kata-kata rekan. Nah kalian kalau pernah lihat misalnya kap belakangnya dan rekan, nah itu berarti akuntan publiknya lebih dari satu. Oke ya. Atau mungkin nggak ada kata-kata rekan, tetapi ada kumpulan beberapa potongan nama. Misalnya apa namanya? Yang dulu namanya Purwantono Sarmoko Sanjaya. Itu 3 orang itu ada 3 orang namanya. Bukan nama 1 orang, tapi nama 3 orang. Nah, kalau seperti itu berarti dia bentuknya persekutuan lebih dari 1 AP. AP-nya berapa? Apakah terbatas 3? Tidak. Tidak terbatas 3. Bisa jadi 10. Yang penting namanya itu bagian dari nama AP yang lebih dari 1. Atau mungkin contohnya misalnya rival ya, rival dan rekan. Artinya kan rival AP, rekan-rekannya juga AP, lebih dari 1. Dipahami kan teman-teman ya? Itu KAP. Nah, itu adalah nama lokal, nama di Indonesianya. Nah, kalian kadang pernah dengar kayak kata-kata Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC, BDO, yang nama-nama asing gitulah. Pernah dengar nggak? Ini kan EY, KP, PwC itu sering itu PwC. Pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah. Nah, itu adalah organisasi audit asing atau kantor akuntan publik asing, di mana kantor lokal yang di Indonesia itu bekerja sama dengan mereka. Pahami ya? Jadi kayak misalnya PSS, KPSS itu, PSS itu nama orang, itu beda-beda, saya lupa namanya itu sekarang. PSS itu dia bekerja sama dengan EY, Ernst & Young. Nah, itu organisasi audit asing internasional globalnya. Sistemnya sudah menggunakan EY, nah seperti itulah ya. Namanya kerjasama kan seperti itu. Nah, bahkan orang-orang itu mengertinya itu kebanyakan brandnya, kayak bukan brand, nama asingnya, nama lokalnya kadang nggak tahu. Jadi tulis apa? EY. Nah, gitu-gitu doang.
Bank Mandiri diatur oleh siapa? EY. Nggak pernah, jarang orang menyebutkan nama lokalnya. Kan gitu. Telkom diaudit sama siapa? PwC. Begitu itu doang ngomongnya. PwC itu kap apa namanya? Banyak orang nggak tahu. Oke. Perlu diketahui bahwa nama-nama itu bukan nama kap lokal, tapi nama organisasi afiliasi asing. Ngerti ya teman-teman ya? Terus kemudian kalian pernah dengar Big Four? Big Four? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oh, apa itu Big Four? Pernah, Pak. Perusahaan terbesar. Perusahaan apa? Big Four apa? Big Four itu perusahaan audit ya, audit firm. 4 perusahaan besar dunia. Itu orang sering menyebutkannya the Big Four, ya kan? Apa itu Big Four? Ada yang tahu nggak? Big Four itu apa aja? Siapa aja? Deloitte, Pak. Deloitte, PwC. EY. PwC. KPMG. Tahu atau nebak nih? KPMG. Ini 4 ini nih yang saya sebutkan pertama ini the Big Four. Dan yang KPMG, Deloitte, PwC ini 4 ini Big Four. Baik Indonesia ataupun di luar Indonesia, ternyata mereka kap besar. Kap yang di lokal yang bersama dengan ini ternyata juga 4 besarnya ada di Indonesia. Makanya pasar menyebutkan the Big Four. Oke ya, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC. Oke, berikutnya ya. Nah sekarang tim audit. Tim audit itu ya susunan tim dalam melakukan pekerjaan audit, namanya tim audit kan gitu kan. Nah, komposisi tim audit itu masing-masing kap tuh beda-beda. Beda-beda. Ya pasti beda-beda kan. Ada kap yang mengaudit kap besar, kap mengaudit kap kecil, ya pasti komposisinya pasti beda. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Dalam suatu tim audit itu yang pasti ada itu adalah signing partner. Apa itu signing partner? Signing itu artinya apa sih? Halo? Iya, jadi partner yang menandatangani laporan audit. Harus apa berarti? Akuntan publik. Harus akuntan publik. Harus ada, ya kan? Karena yang menandatangani laporan itu yang bertanggung jawab atas audit orangnya. Oke? Terus mungkin ada istilah engagement partner. Dia bukan signing partner, dia akuntan publik, ya. Dia akuntan publik, tapi dia nggak menandatangani laporan audit. Tapi dia ikut mengaudit, ngelit lah, yang ngelit gitu loh, yang ngelit itu engagement partner. Ini biasanya untuk KAP yang mengaudit perusahaan-perusahaan besar, gitu kan, perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil mah nggak ada engagement partner, nggak ada biasanya. Oke ya, jadi tergantung kondisinya kalau itu. Kemudian ada istilahnya manager atau mungkin ketua tim. Ada senior auditor, ada junior auditor, ada asisten namanya, macam-macam lah ya. Nah intinya dalam sisiran tim audit itu yang harus ada adalah semuanya ini auditor ya, semuanya ini auditor, tapi auditor yang dia itu AP, artinya dia yang bisa menandatangani itu signing partner, dan auditor yang lain yang bukan AP juga bisa, ataupun AP jadi auditor juga bisa. Pahami ya, ini contohnya. Mungkin ada lagi IT auditor, ada lagi IT auditor. Ketika perusahaan besar yang perusahaan itu mengandalkan IT, si KAP itu menurunkan IT auditornya juga ada. Kira-kira seperti itu ya. Ini kira-kira contoh susunan tim audit. Oke. Nah, sekarang regulatornya siapa? Gitu. Ya. Regulator kan biasanya dia yang memberikan izin ke regulator. Terus kemudian KAP itu lapor ke regulator tersebut. Kemudian regulator itu melakukan pengawasan terhadap siapa? Terhadap si KAP-nya. Nah, apa namanya nih? Regulator yang memberikan izin ke semua AP dan KAP itu Kementerian Keuangan. Oke? Di Kementerian Keuangan. Ada yang tahu di mana? Kementerian Keuangan kan banyak, di mananya? Halo? Ijen mungkin Pak. Ijen. Ada lagi Ijen? Bukan Ijen? BKF. BKF.
BPKP bukan Kementerian Keuangan. Itu udah lepas. BPPK Pak. Apa? BPPK. Nah iya, BPPK. Siapa yang kita tinjau ini? Tahu. Rahel Pak. Ya, BPPK. Ya, BPPK itu dia unit di bawah Sekretariat Jenderal. Unit eselon 2 di bawah Sekretariat Jenderal. Nah, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, BPPK, dia memberikan izin terhadap AP dan KAP. Kemudian yang kedua adalah OJK. OJK singkatannya apa? Otoritas Nah, dia juga sebagai regulator terhadap siapa? AP atau KAP yang dia memberikan jasa terhadap emiten. Oke ya, emiten kan terdaftar di OJK, emiten. Tahu kan emiten kan? Perusahaan terbuka tuh, ya, atau bank itu ya. Itu kan memberikan, itu kan terdaftar di OJK. Nah, emiten kan diaudit, ya enggak? Yang audit siapa? Kan KAP atau AP itu. Nah, KAP atau KAP yang mengaudit, KAP atau KAP yang mengaudit suatu emiten, maka dia harus terdaftar di OJK sebagai profesi penunjang pasar modal. Nah, ini mirip dengan apa tadi? isi AOB, mirip dengan isi AOB, ya kan? Kalau PCAOB kan dia meregulasi, mengawasi KAP-KAP yang mengaudit emitennya, yang emiten yang terdapat di mana? SEC, ya kan? SEC. Mohon maaf Pak, izin mau ingetin udah 5 menit lagi Pak. Oh iya, thank you. Saya keluar dulu deh. Jadi tidaknya di Indonesia itu ada 2 regulator Kementerian Keuangan untuk seluruh AP dan KAP, seluruhnya ya, baik yang terdaftar OJK atau mungkin di BPK ada yang terdaftar di sana, itu seluruhnya dalam pengawasan, dalam regulasi Kementerian Keuangan. Nah, di yang lebih lingkup yang lebih kecil lagi yang ini, yang OJK, ini khusus KAP yang memberikan jasa terhadap emiten atau perusahaan yang akan jadi emiten, class action. Jadi ketika mau IPO tahu ya IPO? IPO ngerti nggak IPO? Halo? Tahu pada saat pertama kali melantai di bursa saham. Siapa tadi siapa? Muhammad Rocky Pak, absen 20. Pertama kali melantai di bursa saham, saya dong melantai, datang ke bursa saham melantai, meraih. Maksudnya melantai itu gimana? Maksudnya apa? Masuk di bursa saham gitu Pak. Ya, Pertama kali. jadi perusahaan tertutup, dia kan menjadi perusahaan TBK, gitu kan? Ya, istilahnya mau public offering, dia harus diaudit oleh KAP. Maksudnya diaudit gini, mungkin kemarin sudah diaudit, tapi ketika dia ada action, ada corporate action namanya, mau IPO, dia ini apa namanya harus diaudit lagi untuk kepentingan IPO. Nah, yang mengaudit kan KAP. Nah, KAP itu harus terdaftar di OJK. Ngerti ya? Terus berikutnya apa? Asosiasi profesi. Asosiasi profesi siapa? IAPI ya? Kalian resumenya menyebut-sebut IAPI atau enggak? Iya Pak. Iya Pak. Oke ya, benar ya. IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Dia itu sebagai standar setternya yang membuat standar. Nah, kalau yang versi Asosiasi Profesi Internasional, profesi akuntan secara internasional itu siapa? AIFAC. Ya, pernah dengar ya AIFAC? Pernah dengar nggak teman-teman? AIFAC. Belum AIFAC Pak. itu International Federation of Accountants. Jadi akuntan gitu ya, bukan cuma akuntan publik.
cuma akuntan publik artinya kan, akuntan profesional lainnya juga bisa. Akuntan pemerintahan juga masuk. Oke ya. Tapi kalau IAPI hanya akuntan publik. Bedakan ya, IAPI juga menjadi membernya IAPI. Oke. Nah, sekarang pernah dengar standar profesional akuntan publik? Baru kali ini atau sebelumnya udah pernah? Atau kemarin waktu tugas sempat nyebut ini standar? SPAP ya Pak. SPAP ya. Kalian sempat singgung kan ya, kan lihat di webnya IAPI kan ada kan SPAP ya? Iya Pak. Nah, Iya Pak. jadi SPAP itu katanya apa nih? Panjangannya Standar Profesional Akuntan Publik. Jadi standar yang digunakan oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kan itu ya, jasa akuntan publik bisa jasa asuransi dan jasa non asuransi. SPAP itu diterbitkan oleh siapa? Oleh Dewan Standar Profesi IAPI. Jadi di IAPI punya organ namanya Dewan Standar Profesi. Organ di bawah IAPI. Oke. Nah, SPAP ini adopt dari mana? Dari produknya IFAC. IFAC kan nggak cuma ngurusin sektor komersial kan, ada sektor pemerintahan, sektor komersial ada juga, kode etik ada juga. Nah, yang ngurusi sektor komersial itu boardnya organ itu namanya IASB, artinya apa sih, katanya apa ini? International Audit and Assurance Standard Board. Nah, itu adalah organ di bawah IFAC yang membuat standar profesional, standar asuransi dan standar audit. Oke ya, standar kita sama dengan standarnya terbitannya si IASB, cuma versinya Indonesia, mirip lah, angka-angkanya juga sama. Oke ya, terus kemudian SPAP ya, pasti karena kita mengadop IASB, berarti kita berdasarkan international standards, bukan American standards. Dulu kita kiblatnya ke Amerika, tapi sejak tahun 2013 kita beralih ke international standards. Oke ya teman-teman ya. Nah sekarang kodifikasi SPAP itu seperti apa? Standar profesional akuntan publik. Jadi ada beberapa jenis standar yang ada di SPAP. Yang pertama adalah standar pengendalian mutu, atau orang sering menyebutnya dengan SPM1. Standar apa nih? Standar yang mengatur KAP bagaimana dia mempertahankan mutunya dalam pemberian jasa. Jadi ini lebih ditujukan ke KAP-nya ya teman-teman ya, standar pengendalian mutu. Misalnya bagaimana KAP dalam gampangannya ya, secara yang nggak terkait dengan audit, gampangnya KAP dalam merekrut auditor misalnya. Itu diatur tuh dalam SPM. Apalagi yang terkait dengan audit. Terus KAP supaya jenis penugasannya itu sama dari apa yang ada di KAP itu misalnya, pasti ada manual auditnya, ya nggak teman-teman? Halo? Ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya Pak. Halo? Nah itu. Nah SPM1 ini mengadop standar internasional di ISQC1, International Standard Quality Control 1. Sama-sama mengadop. Yang modifikasi siapa? IASB sama. Yang kedua ada standar audit. Nah, standar audit ini standar digunakan oleh akuntan publik ketika dia mengaudit. Nah, yang bahasan kita nih. Ketika auditor mengaudit, pakai apa? Pakai standar audit. Oke, pakai standar audit. Versi internasional namanya apa? International Standard on Auditing. Nah, ini adalah jasa asuransi ya. Ingat ya, tadi ya. Audit itu jasa asuransi. Nah, ini kalau kalian mau meta nih, AREN itu kalau dibandingkan dengan standar audit seberapa penyimpangannya, seberapa bedanya. Tinggal kalian lihat standar audit yang ada di Indonesia, cocokkan dengan AREN, bedanya seberapa jauh. Wow. Kemudian standar berikutnya adalah standar perikatan review. Ini juga standar asuransi. Oke. ISRE.
Itu namanya standar review engagement, gitu kan? Terus kemudian ada standar pendekatan asuransi lainnya, maksudnya. Ya, ini maksudnya asuransi lainnya, asuransi di luar audit dan review. Kemudian yang terkait adalah ini juga masih standar jasa asuransinya. Jasa asuransi kan ada 3, audit, review, dan asuransi lainnya. 3 ini, SA, SPR, dan SPA, ini adalah jasa asuransi. Nah, jasa non asuransi diatur dalam standar jasa terkait. Ya, International Standard Related Services. Nah, ini adalah kodifikasi dari SPAP. Ya, SPAP. Yang paling tebal mana? Standar audit, pastinya. Oke, dan standar-standar ini masih berkembang terus. Jadi ISP-nya menyusun standar nanti, kalau jadi biasanya Indonesia adopt, karena kita full adoption. Udah waktunya udah habis, mau teruskan atau cukup di sini dulu? Kurang 4 slide. Dilanjutin nanti aja ya, besok aja, teman besok ya. Iya Pak. Baik Pak. Iya Pak. Oke teman-teman, PR saya nanti di pertemuan berikutnya, ingetin ya, terkait dengan profesi auditor tinggal berapa slide, 4 slide atau apa. Oke, di berikutnya aja. Oke, sudah. Sekali lagi ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Belum Pak. Oke ya, Minggu depan. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian baca gitu kan. Baca, kalau baca baru kelihatan, oh saya nggak mudeng. Kalau belum baca, pasti nggak mudeng. Oke ya, baca. Oke ya, teman-teman, makasih semuanya ya. Saya tutup ya, semuanya ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.